Halo guys, welcome back to another coding videos dari dosen ngoding. Tapi kali ini kita bukan ngoding, kita mau bahas tentang Laravel Trends di 2024. Nah, kenapa kita perlu tahu trends ini? Karena kita perlu tahu market insight tentang Laravel, tentang PHP, kedepannya mau kayak gimana, tren orang-orang ngerjakan kayak gimana, ke depan apakah masih worth it atau enggak, kemudian sampai sejauh mana nih kita bisa berkarya dengan Laravel. Dan apakah cara kita berkarya atau cara kita bekerja itu sudah inline dengan kebiasaan atau kebutuhan market. Nah, di sini ada postingan dari JetBrains tentang Laravel Trends 2024 The Latest Market Insight. Nah, sekarang yuk kita coba bahas apa sih yang menjadi tren di kalangan orang-orang pemain Laravel. Oke, walaupun ini reviewnya postingannya dibuat sama si PHP Storm ya, dia mungkin akan tidak balance atau enggak, tapi kita lihat aja insight-nya seperti apa gitu ya. Oke, surveinya itu ngambil partisipannya 4.000-an orang, 4.000-an responden dari semua benua katanya ya, excluding Antartika. Majority hailingnya dari Eropa dan Asia. Jadi Eropa 49%, Asia 21% gitu ya. Developernya 10-20 tahun experience dan 5-10 tahun experience with Laravel. Jadi ini salah satu contoh tulisan yang bagus kalau dipakai nanti IELTS writing, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, cara menulis IELTS writing ini kayak begini nih. Mirip, nice banget. Saya suka baca yang kayak begini. Oke, kalau kita lihat di survei ini, nah ini grafiknya agak gimana gitu ya. Tapi kita bacanya banyaknya di 2024 itu pemain-pemainnya berkarya di Laravel itu sudah 5-10 tahun ya, yang paling banyak di tahun 2024 ya. 2-5 tahun dan lebih dari 10 tahun itu di 7% aja. Nah, ini menarik ya, karena popularitinya itu masih bagus di 2024. Jadi ada yang sudah main Laravel itu sejak 10 tahun yang lalu, itu 40% gitu. Termasuk saya. Jadi saya termasuk yang bahagia dengan ekosistemnya Laravel. Dan oke lah ya, nice untuk jadi base skill nanti kalau misalkan mau expand ke front end full atau back end full dengan bahasa pemrograman yang lain, saya yakin dengan menguasai Laravel itu membantu teman-teman untuk bisa berpikir logis, terstruktur, dan sistematis. Nah, oke. Terus dari JetBrains Developer Ecosystem juga muncul ini banyak ya di 2023 itu 61% orang-orang yang main PHP atau platform milihnya itu adalah Laravel, WordPress, Symfony, dan masih ada CodeIgniter juga, IE juga ada, Cake PHP juga ada. Ini dulu saingan ketat gitu ya. Dari awal-awal saya belajar itu Cake PHP, IE, CodeIgniter, Laravel gitu, itu persaingannya ketat banget. Tapi setelah beberapa tahun ke depan akhirnya Laravel lah pemenang marketnya di sini ya. Kemudian juga ada WordPress. Jangan teman-teman remehkan ya. Hampir 50% lebih website di dunia itu powered by WordPress. Cuma WordPress lagi gonjang-ganjing ya kemarin. WordPress lagi duel sama WP Engine yang lagi ada drama gitu ya. Nanti kapan-kapan saya bahas masalah open source dengan uang-uang yang ada di belakangnya open source itu sebenarnya seberapa banyak gitu ya. Nah, ini yang kita bisa lihat untuk PHP Laravel masih di top ya, di top 1. Kemudian nah ini code editors. Nah, ini code editors ini karena dia punyanya PHP Storm, kita oke lah ya gitu ya. Kita lihat aja PHP Storm masih 54%. Ya, 54% responden pakai PHP Storm, dia enhance pakai Laravel IDEA. Ini emang enak. Jadi saya sudah pernah nyoba PHP Storm, saya punya lisensinya gratis PHP Storm, kemudian saya pernah langganan Laravel IDEA. Specifically buat Laravel, dan ini emang enak. Tapi karena bayar, saya akhirnya merasa, karena saya pakai VS Code pun masih jalan gitu. Saya belum sampai merasakan saya benar-benar harus pakai Laravel IDEA. Emang enak, tetapi ya udahlah,
saya pakai VS Code aja. Jadi di survei yang ini saya tidak ikut di kaum yang 54%, saya ikut di kaum yang 46% gitu ya. 40% ya di VS Code. Sublime Text dulu saya pernah pakai juga, asik, tapi begitu keluar VS Code saya udah move away dari Sublime. Perfect ya, salut buat Windows yang mengeluarkan VS Code, good job. Dan good job juga buat PHP Storm karena emang enak. Dan tantangannya ketika pakai PHP Storm adalah kalau kita pakai email mahasiswa, teman-teman pakai email mahasiswa itu ya, misalnya ada email officialnya bakal dapat ini free, tapi begitu kerja kita harus berbayar. Jadi PHP Storm sendiri ya IDE-nya juga lumayan harganya per tahun gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang emang sudah bekerja dan company-nya mau membayarkan, maka menggunakan PHP Storm sudah worth it banget. Case-nya yaitu ya, karena bahkan di beberapa startup yang saya ikutkan, saya ikut membantu di sana, saya ikut kerja di sana, VS Code jadi alternatif, bukan alternatif sih, VS Code jadi main tools untuk ngodingnya. Jadi nggak boleh pakai codingan yang lain, software yang lain. Jadi secara teknikal itu menjadi keuntungannya VS Code karena dia free dan open source gitu ya. Cuma nggak enaknya adalah karena dia free dan open source, kita harus secara tim itu ya, dari technical itu menyiapkan kalau mau pakai VS Code, plugin-nya harus ini, settingnya harus ini, linternya harus ini, segala macamnya harus ini. Jadi satu tim lengkap sama semua. Jadi nggak kelahi perkara kurung-kurung awalnya di setelah function atau di bawah di new line, terserah. Kita ikut linternya. Jadi linternya pakai yang ini. Nah, kalau pakai VS Code itu kelemahannya. Kalau pakai PHP Storm mungkin akan lebih nyaman dan lebih enak. Cuma memang resource yang dibutuhkan lebih berat gitu ya. Makanya saya pakai VS Code karena yang untuk Flutter pun saya pakai VS Code juga. Jadi friendly untuk mahasiswa yang laptopnya menengah ke bawah gitu ya. Nah, ini. Terus kalau Laravel version ini juga ya guys, agak challenging di Laravel version ini. Di 2024 banyak yang pakai Laravel 11 gitu kan. Tetapi teman-teman lihat di 2024 ini juga banyak yang pakai yang versi 10 gitu kan, versi 9, versi 8, versi 7 gitu ya. Kenapa kok masih banyak yang pakai? Karena migrate project yang lama dari project Laravel yang misalkan 10 ke 11 itu mungkin udah agak enak ya. Tapi kalau dari 7 ke 10 misalkan itu melakukan migrasi itu jadi sesuatu yang berat sekali, karena apalagi kalau codingannya itu tidak terstandar ya. Codingannya masih spaghetti, codingannya masih kode igniter Laravel rasa kode igniter, Laravel rasa PHP natif, itu emang berat. Nah, ini saya akui kelemahannya Laravel. Jadi kalau kita change dari satu version ke version lain, version yang lama itu harus di-maintain. Dan ketika kita ngoding dengan Laravel, mereka itu sudah membuat nyaman dengan versi baru gitu kan. Terus nanti kita harus ngoding dengan versi lama itu rasanya mau males. Nah, itu challenge ya. Jadi buat teman-teman yang menjadi manajerial sekarang, CTO atau team lead atau tech lead atau apapun, perhatikanlah ini. Jadi masih banyak pada kenyataannya berdasarkan survei ini, Laravel itu oke dipakai, tetapi ketika version change-nya itu agak ribet, banyak yang masih menggunakan legacy. Nah, nih, walaupun ini LTS ya, tapi tetap aja. Terus PHP version banyak yang ini ya, udah di versi terbaru. Emang sebaiknya ganti versi terbaru, tetapi itu tadi balik lagi ke kebutuhan di sistem yang ada. Kadang pengadaan di kampus atau pengadaan di instansi itu mainnya kan based on pengadaan gitu ya, project gitu kan. Begitu projectnya kelar, ya udah maintain-nya habis gitu kan. Kalau misalkan mau yang termaintain terus-terusan itu namanya SaaS, tapi bayarnya jadi bulanan. Nah, itu kadang yang nggak mau, sulit ya kita masuk untuk membayar bulanan sama bayar sekali bayar gitu ya. Sebenarnya akan lebih murah dan lebih mudah kita kalau kita berpikir jangka panjang menggunakan SaaS, tetapi bagi instansi ketergantungan terhadap satu vendor itu menjadi hal yang agak ribet juga gitu ya. Ya, nanti itu pola bisnis ya, proses bisnis dan pola jualan, nanti teman-teman bisa jadi insight juga
apakah teman-teman mau jualan item itu sekali putus ya, jual sekali putus gitu, atau mau jual by SaaS. Karena dari sisi kontraknya, dari sisi pengurusan project keuangannya, laporan keuangannya, dan lain-lain itu beda banget. Tapi untuk suatu startup bisa hidup, yang paling aman adalah dengan main SaaS, tidak dengan main project. Tapi ya itu ya, challenge. Kalau bisa dapat SaaS-nya asik. Kita bisa hidup ya, karena dapat cash flow bulanan gitu kan. Kalau main project kan cash flow-nya 6 bulan sekali, misalnya 3 bulan sekali, kayak gitu. Ini juga menarik juga debugging approach. Jadi di sini debugging approach ini masih mungkin kita bisa dibilang ketinggalan ya, developer PHP dengan developer yang lain-lain gitu. Kalau di sana kan mereka pakai debugger, kalau di Flutter kan pakai debugger, ada macam-macam toolsnya buat ngedebug. Yang itu saya pribadi masih pakai dam, dd, vardam, dai segala macam, dd gitu kan. Itu masih tak pakai. Dan ini juga setuju juga nih surveinya, 89% masih pakai ini gitu. Kemudian ada yang nambahin Laravel debug bar, teleskop, clockwork, dan lain-lain. Emang kalau kita di PHP kayaknya emang tools ini yang masih kurang gitu ya, tools untuk ngedebug. Nah ini juga karena nge-setup Xdebug itu terus mengenable-nya itu harus PHP Storm juga gitu ya. Agak susah nge-set debugger di PHP itu agak susah. Ada paling kuat linter gitu kan. Nah, kalau kita main Flutter itu kan ketika dia merah langsung kelihatan error gitu, nggak mau jalan, nggak mau dikompil gitu kan. Kalau PHP kan enggak, beda. Nah, ini yang mungkin dari sisi language PHP masih ketinggalan ya. Mudah-mudahan ada update lah ya. Dan mempermudah kita untuk ngedebug ke depannya, karena debugging ini sulit ya. Dan karena saya kebiasaan ngedebug pakai dam, dd, dan lain-lain, akhirnya ketika saya ngoding Flutter juga kebawa kebiasaan itu, dan itu jelek. Itu malu-maluin sih. Ya. Jadi kalau masalah ininya PHP masih kalah sih. Kita harus mengakui itu ya. Mudah-mudahan nanti ada updatean. Terus masalah admin panel ya. Ini juga ini baru. Jadi di 2024 ini ada pertanyaan baru nih. Filament, Laravel Nova, sama nggak pakai admin panel sama sekali. Nah, ini saya juga sudah mulai menoleh dan melirik semua pekerjaan saya itu yang Laravel pakai Filament. Ya. Kalau teman-teman mau nyoba Laravel Nova juga mirip ya kayaknya dengan Filament, tapi itu berbayar. Jadi saya nggak pakai. Saya nggak pakai Laravel Nova. Backpack juga ada, tapi saya nggak pernah pakai Backpack. Dan untuk yang non ini biasanya orang-orangnya sudah bikin starter code sendiri atau semacam administration panel sendiri. Kalau saya akhirnya pakai Filament. Saya sudah udah bikin course, udah 2-3 kursusan masalah Filament. Dan ini paling enak sejauh ini ya, Laravel ya. Easy peasy untuk project yang cepet-cepetan bisa, mid project bisa, bahkan saya udah mau pengen nyoba untuk bikin sistem informasi untuk di kampus pakai Filament. Sepertinya sangat possible banget, enak. Feature-nya gimana ya, selama ini ya menurut saya masih oke-oke aja dengan segala macam kekurangannya dan segala macam caci maki orang tentang PHP dan lain-lainnya. Toh PHP nggak mati-mati gitu kan, PHP is die bla bla bla, toh nggak mati gitu. Jadi, dan saya masih bisa meroject pakai Filament, Laravel, PHP masih bisa. Mungkin teman-teman perlu explore juga lebih lanjut masalah, kalau sudah punya skill, coba ekspor ke market luar negeri. Nah, ini yang juga sedang saya upayakan untuk bisa ngoding untuk di orang yang luar negeri daripada ngoding di dalam negeri. Nah, di Indonesia maksudnya ya. Nanti kalau misalkan bisa go internasional, maka teman-teman akan jauh lebih baik lagi. Oke, that's it. Conclusion-nya menurut saya, ini menarik ya surveinya. Yang masih kurang di sini adalah ini doang, nih debugging approach-nya. Setelah debugging approach ini solve, maka PHP mungkin akan lebih nyaman ya buat kita ngedebug. Itu dulu. Semoga teman-teman dapat insight kemana dan arah belajarnya ya. Sama di admin panel ini sudah mulai main di Filament dan Laravel Nova. Nah, ini bisa teman-teman jadikan kiblat
Kenapa? Karena tadi yang disurvei adalah orang Eropa sama Asia, dan kebanyakan orang Eropa gitu kan. Jadi kalau kita mau ke freelance ke Eropa, berarti hampir 30% mereka, atau berapa persen dari mereka itu memilih untuk menggunakan filamen. Jadi sangat mudah, sangat baik untuk kita mulai belajar filamen. Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin playlist banyak sekali tentang filamen, mulai dari basic, bikin URL shortener, sekarang saya bikin 30 hari bersama filamen. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari ini. Sampai jumpa di next videos, di next review. Mudah-mudahan dapat insight dan makin jos codingannya. See you guys in the next videos.